Landscape acara hiburan di Indonesia sudah berubah hari ini. Tentunya thanks to promotor yang banyak sekali membuat sebuah konser, festival, baik itu lokal, internasional, dari konsep yang biasa sampai yang luar biasa. Dan kalau mau ngomongin yang luar biasa nih, hari ini kita sudah kedatangan seseorang yang kayaknya nih isi idenya hampir tidak ada yang biasa, selalu yang luar biasa. Winter Concert itu apa tuh konsepnya? Pengen jadiin konser itu sebagai wahana juga, sebagai keluarga untuk mereka menikmati pertunjukan maupun kontennya. Nanti temperaturnya pun dingin gitu di dalam ruangan? Iya, di bawah 8 derajat. Di bawah 8 derajat? Tapi kemarin juga kayak hi-fi gitu, kayak Andin pas itu, waduh dingin juga bener dingin. Apalagi pas turun saljunya gitu, berasa tuh bos. Beliau terlibat di live production untuk AMI Awards dan kemarin juga ada acara tung kayaknya terlibat juga nih yang di salah satu klub terbesar di Indonesia ya. Kayaknya bakal seru kalau kita langsung ngobrol-ngobrol aja nih. Please welcome Mas Dino Hamid. Halo. Selamat datang. Terima kasih atas undangannya. Gimana kabarnya? Insya Allah sehat, bahagia, sejahtera. Sehat, bahagia, sejahtera. Wah, Iya semuanya dong. serba positif Ya, nih ya. harus dong bos. New Life Entertainment. Itu berarti kesibukan you sekarang nih? Iya, jadi sekalian gue jelasin juga. Jadi positioning gue ada dua. Oke. Jadi ada New Life Entertainment sebagai produser, bahasa sederhananya promotor lah gitu. Promotor ya. Ada Imagine Action itu sebagai IP creator. Jadi lebih ke konsep base gitu. Oh, oke. Kayak lu lah ada acuan dan ada Iya, Indo Musigram gitu lah bos. Siap. Ikut lu aja gua. Cuma mungkin anggap gue pengen belajar nih, pengen tahu lebih lanjut nih differences karena kan Bapak ini nih ketua APMI juga nih. Jadi APMI ini Asosiasi Promotor Musik Indonesia ya. Nah, kalau secara term nih, secara istilah nih, Imagine Action katanya lebih melicense dan kalau New Life lebih ke IP pribadi. Memang bedanya apa sih itu kalau dari secara pemahaman gitu? Iya, jadi kalau yang Imagination itu kita bisa quote unquote menservice another corporate atau another brand gitu. Tapi kalau di yang tadi konteksnya di New Life sebagai promotor ya kita owning the brand gitu. Oke. Gitu. Satu kita bisa service untuk membuatkan idea sesuai dengan requirement klien atau kebutuhan market gitu. Satu lagi emang pure punyanya kita gitu yang kita buat dan kita produce sendiri gitu. Berarti Imagine Action itu lebih ke servicing klien yang dimana akan kerjasama, mungkin juga kerjasama dengan promotor lain. Betul, gitu ya? betul. Oke, jadi misalnya promotor A udah punya existing event dari berapa tahun, tiba-tiba mau ngajak Imagine Action buat jadi amplifier gitu ya, buat yang ikut membesarkan gitu. Tapi kalau New Life, kegilaan lo sendiri nih New Life nih, ide-ide kreatifnya itu hanya di New Life ya? Kebalik, malah di Imagination sebagai konsepnya New Life itu sebagai produce-nya, sebagai quote unquote invest bisnisnya lah gitu. Kalau kegilaan gue itu emang orang tahu kalau di WhatsApp gue tuh dari dulu dari 10 tahun lalu namanya emang Imagination. Oh gitu. Jadi gue doain kan berimajinasi gitu. Kan imajinasi doang kalau nggak ada aksinya kan cuma bos. Oke. Imagination, imajinasi tanpa aksi itu tidak ada arti. Nggak ada. Berarti imajinasi harus ada actionnya. Imagination. Oke. Berarti itu tuh sebenarnya udah berapa lama dimimpikan itu? Udah lama. Makanya gue 12 tahun lalu itu mulai fokus ke lokal itu sebenarnya pengen deliver imajinasi gue gitu. Oke. Karena kalau international act kan kayak gue bawa Justin Bieber, David Foster itu kan pure trading lah ya, pure bisnis lah. Barang bagus, jual tiket, cari sponsor gitu. Tapi kalau gue waktu itu kerjasama sama Kahitna, Manoah, Mas Syahrini, itu kan itu pure pemikiran kan, gimana produk tersebut bisa di-accept dengan value yang tinggi gitu kan. Iya, gitu. Yang Noah juga waktu pas COVID tuh gue inget banget tuh yang Ariel main skateboard lagi apa namanya? Rollerblade. Iya. Itu juga ide lu kan tuh yang di mobil, nontonnya di mobil. Iya. Gitu. Emang dulu memulai karirnya gimana sih?
Kalau gue dulu yang basicnya sekolahnya emang di advertising, strategic plan gitu. Jadi Di Indo atau di luar? Enggak, di Indo, Oke. gitu. Jadi memang gue berangkatnya dari kebutuhan akan solusi dan kreatif dengan kreativitas gitu. Basic gue disitulah gitu. Jadi pas gue masuk ke industri pertunjukan, promotor tahun 2009, fokus gue memang nge-treat apapun itu show-nya, event-nya itu as a brand. Oke. As a strategic, kayak Kahitna dulu pertama kali yang gue keluarin bukan konsernya tapi bukunya dulu gitu, cerpennya gitu. Oh. Jadi gue approach-nya tuh benar-benar kayak gue nge-develop sebuah brand. Multidisciplinary banget ya. Iya. Jadi dari konser, rilisnya buku dulu gitu. Buku dulu. Kerja sama dengan publisher buku juga berarti? Iya, gitu. Oke. Gitu. Jadi gue melakukan pendekatan, benar-benar pendekatan nggak cuman satu point of view gitu. Jadi banyak point of view gitu. Berarti kalau dari 2009 udah 15 tahun? Iya hampir lah. Ya 15 tahun lah udah tahun Iya, ini. 15 tahun ya. 15 tahun. Berarti tahun ini apa aja nih yang lagi disiapkan nih? Nah banyak. Jadi karena gue berbasisnya konsep gitu. Jadi ya gue pas juga 15 tahun juga kepikiran juga banyak pengen buat hal yang baru-baru. Jadi salah satunya yang terdekat itu nanti ada winter concert. Iya, Terus winter juga concert. terus ada namanya Today and Tomorrow. Terus ada ya Kahitna. Gue sama Mas Yofi pengen buat kayak topping off sebelum 40 tahunnya nanti konsernya gitu. Stadium show tapi gue buat nanti rotunya tapi ada story-nya lah gitu. Oke. Jadi kayak gitu-gitu. Jadi rencana sih waktu terdekat itu. Kalau winter concert itu apa tuh konsepnya? Iya, kalau gue basicnya memang ngelihat sesuatu itu dalam sisi insight gue dulu gitu. Oke. Gitu. Kayak gue tahun lalu buat sirkus, tahun ini juga semoga bisa berjalan lagi itu karena gue lihat kebutuhan akan konten itu dari sisi keluarga itu masih minim banget. Gitu, gue kayak nggak mau ajak anak yang family friendly. Gue mau ajak anak gue itu sekarang bingung ajak mana ya kan acara Disney on Ice gitu nggak tiap minggu, nggak tiap bulan, nggak tiap tahun juga gitu kan. Iya. Makanya tahun lalu gue buat sirkus konserto karena gue pengen ngeliat nih family bisa nonton musisi yang disuka tapi bisa ajak keluarganya gitu. Karena anak kita nggak ngerti kan siapa itu misalnya Noah, siapa itu BCL, tapi kemarin akhirnya terbukti mereka ngeliat pertunjukannya gitu, mereka happy gitu lihat pertunjukan sirkusnya gitu. Nah masuk ke winter ini gue juga ngeliatnya juga pengen jadiin konser itu sebagai wahana juga sebagai keluarga untuk mereka menikmati pertunjukan maupun kontennya gitu. Karena gue lihat winter itu atau suasana dingin itu kan kontra sama daily life kita gitu kan. Kontra banget. Iya kan, jadi gue pengen ngasih experience yang berbeda aja gitu. Tapi ya semoga di accept gitu. Semoga di accept ya. Tapi emang pribadi demen dingin gitu, demen. Suka gue. Jadi gue kalau keluar negeri itu pasti gue ngincer selalu yang winter nggak pernah. Selalu mau winter. Kalau summer sama bos, malah lebih pedes tuh di kulitnya kan. Ya kan? Lebih pedes betul. Kalau di Four Seasons Country summernya lebih nggak enak. Iya, lebih pedes kan. Kita masih lebih adem lah summernya. Iya, jadi makanya gue lebih suka winter. Karena insight itu juga kayaknya buat juga. Kebetulan ada wahananya kan, gue ajakin kita sama salah satu playground winter itu yang mereka menerima, wah seru juga, ya udah kita coba aja. Koleksi baju winter di rumah banyak berarti, baju-baju tebel. Yang gua analisa malah bukan guanya, marketnya, ya kan. Karena banyak yang pasti yang udah sering nggak luar, itu kan punya stok baju kan. Nah itu kan sekarang kan sebenarnya konten itu kan nggak apa yang mereka lihat, tapi lebih ke guanya gitu. Hari gini ya, konten hari ini kan gua gitu kan, bukan lu gitu. Jadi gua harapan juga dengan adanya ini juga ya kontennya dari si audiensnya gitu, pakai baju-baju winter yang keren-keren gitu kan, bisa foto, bisa posting. Oh gitu. Justru memang nanti temperaturnya pun dingin gitu di dalam rumah. Iya di bawah 8 derajat. Di bawah 8 derajat? Wait, bentar. Jadi gue kalau misalnya gue datang ke winter concert itu gue harus pakai yang kayak untuk bener-bener 2-3 lapis gitu. Bener-bener nggak usah dulu. Ya kemarin gue hitungan gue 2 lapis lah. Gitu. 2 lapis. Tapi kemarin juga kayak hi-fi gitu, kayak Andin pas itu, waduh dingin juga bener dingin. Apalagi pas turun saljunya gitu, berasa tuh bos. Wah, di mana bakal di mana venue-nya? Di Trans Snow World Bintaro. Oh, oke. Yang baru buka itu ya? Baru buka ya. Oh wow, oke. Ini menarik banget nih. Tapi kalau pengen tahu lebih ke mimpi gitu ya, karena kayaknya nih mimpi berperan besar nih dalam membangun apa yang lo bangun sekarang nih mas.
Sebenarnya lu punya mimpi untuk bangun theme park juga gak sih? Pengen. Emang gue kalau di perusahaan gue sebelumnya gue udah punya IP dan udah di license juga tuh. Tapi nggak tahu kenapa sekarang nggak jalan. Itu namanya Fam Go Fest, Family Go Festival. Oh, gue tau tuh kayaknya yang sempet di SBSD ya? Iya. Iya. Itu kan salah satu mimpi gue yang dalam small scale kejadian lah gitu. Oke. Karena gue balik lagi gue insight-nya di gue sebagai millennial family lah bahasanya gitu ya, yang usaha algoritma gue sama anak gue mulai sama nyambung gitu kan, itu nggak ada wadahnya kan, jadi makanya aku buat deh gitu ya, makanya gue konsisten tuh buat itu, terus buat sirkus sekarang buat winter, jadi memang gue pengen positioning gue itu segmennya lebih ke yang family atau millennials family. Berarti kayak semacam new parents gitu ya? Iyalah gitu. Oh, oke. Ya kan kultur beda ya, kayak gua dulu mau almarhum orang tua gua gitu, beda banget gitu sekarang. Beda banget ya? Iya, ya kan kita sekarang sama anak nyambung, ngomong apa juga nyambung karena ya karena ada digital hari ini kan. Berarti memang harapannya dan mimpinya adalah membuat theme park ya? Theme park ya, atau brand yang memang khususnya buat family yang hari ini ya gitu. Susah gak sih Pak mau bikin theme park? Belum tahu. Lebih ke mahal atau susah nih kira-kira nih? Kalau menurut gua kalau theme park itu memang kan challenge-nya di kita ini kan bicara kultur, bicara SIS yang belum merata, bicara juga tourism juga yang belum sebesar negara-negara tangga gitu. Theme park yang besar itu kan memang harus yang daily-nya harus terisi terus. Oh gitu. Iya, supaya bisa cover cost-nya. Ya makanya gue kayak Fam Go Fest yang pertama itu 4 hari, tahun pertama itu 4 hari itu benar-benar bludak. Akhirnya tahun kedua itu gue panjangin jadi 10 hari, berasa juga tuh lebih challenging gitu. Karena ada weekdays yang harus diisi kan, sedangkan gue costnya sama aja gitu semuanya. Gitu. Iya ya, cost kalau misalnya dikali 10 10. Ya biarpun lebih nggak literally dikali 10, tapi tetap aja kan harus ada keseimbangan antara investment sama income-nya kan. Iya. Kalau tahun pertama dimain di Jumat, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu aman, bos. Itu emang weekend gitu kan. Gitu. Nah ini hal yang menarik juga nih ya sebagai promotor, IO gitu bahasanya ya. Kan sebenarnya banyak sekali nih untuk yang skala kecilnya ya, misalnya Sweet 17 party, wedding gitu ya. Sebenarnya kalau ada orang mau jadi kayak lu Mas, itu tuh gue harus, misalnya katakanlah gue lah pengennya. Gue tuh harus belajar dulu dari yang simpel-simpel kayak acara ulang tahun sampai ke acara kawinan gitu. Atau sebenarnya tuh itu hal yang berbeda gitu. Gue bisa nih langsung nih kayak mau bikin festival, mau bikin konser gitu. Ini anggaplah gue adalah seorang mahasiswa yang lagi mau menentukan karir nih ke depannya gitu. Nah ini juga kan gue juga beberapa kali juga diajak ketemu untuk memberi konsultasi gitu lah bahasa yang sederhananya gitu ke anak-anak hari ini gitu. Jadi menurut gua fundamentalnya tetap harus nguasain dulu gitu. Dalam sisi vision, mission tuh harus clear banget Mas. Karena agak beda sih, makanya kan orang lihat antara IO promotor terlihatnya sama gitu secara teknikal, padahal secara mission vision jauh banget beda. Satu pure business owner, satu kan pure services gitu kan. Oke. Satu ya ada kemungkinan yang business owner ada kemungkinan profit and loss gitu, kemungkinan lossnya besar malah menurut gua. Kalau yang services ya itu tinggal lo gede kecil marginnya aja kan kalau sebagai SEO gitu atau as consultant gitu. Jadi dua hal yang sangat berbeda. Nah bicara yang business owner itu ya harus siap visinya gitu. Karena ada banyak promotor buat sesuatu tapi rugi, akhirnya dampaknya rugi bukan buat dia tapi banyak pihak, ke vendor nggak kebayar. Terus juga ya macam-macam lah. Ada juga mungkin pas udah announce acaranya nggak kejadian ya kan. Kemarin-kemarin kan sering tuh dapat kabar seperti itu kan. Jadi banyak promotor yang udah announce tiba-tiba nggak jadi acaranya. Jadi vision harus clear. Jadi kalau di gua, karena gua punya vision yang clear, di setelah gua tuh nggak ada rugi gitu. Cuman ada istilahnya untung yang tertunda. Kalau sampai tahun pertama belum untung, ya gua punya vision yang clear. Tahun kedua, ketiga pasti gua kejar untuk untuk achieve target gua gitu. Itu makanya harus punya vision yang clear gitu terhadap konten tersebut. Oke, berarti punya vision yang clear ya. Dan kalau memang gua masih clueless gitu loh, gua mau mulai gitu, mau nyoba gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita bicara di hal lainnya di musik, misalnya gue mau jadi vokalis gitu ya,
Itu kan entry levelnya rendah banget ya. Gue tinggal karaokean, gue tinggal les vokal, gue tinggal upload video nyanyi di sosial media gitu. Kalau promotor atau IO tuh entry level paling rendahnya tuh apa ya yang bisa gue coba gitu? Nah harus bedain juga kalau tadi lo bahasanya promotor dan IO, angle-nya beda tuh. Oh beda ya? Beda. Kalau promotor tadi tuh, lo misalnya pengen buat konsernya artis-artisnya. Iya promotor deh berarti. Ya artis siapa ya? Berarti lo harus kuat di kalkulasi, research dan lain-lain. Hari ini ya maksudnya kita bicara hari ini. Kalau bicara gue 10-12 tahun yang lalu kan hitung-hitungan dan insting gitu kan. Kalau sekarang ini kan enak berbicara data semua lah, tinggal kita cek aja banyak source of informasi yang bisa kita cek di platform ya kan. Jadi kalau menurut gua hari ini kalau mau jadi promotor ya lo coba yang small scale dulu. Oke. Gitu misalnya kan. temen lo ada yang lagi merintis juga, tawarin ya mau gak gue bikinin konser lu gitu. Iya, kalau mau ya kan levelnya ada main level yang 500, 1000, 1500, mungkin start dari situ dulu biar ngerasain jantung keringetan dulu bos. Kalau kita bicara untuk secure di awal nih, misalnya gue ada temen nih band, gue mau jadi promotor, terus ada temen gue band lagi baru naik tapi lagunya udah lumayan lah. Nah berarti kan gue harus, misalnya gue mau jadi promotornya nih, berarti gue yang harus men-secure semua di awal ya mas? Nah kalau ini juga sebenarnya makanya balik lagi, kalau posisi promotor kan bahasanya dari kalau menurut gue bahasanya dari promo kan. Iya. Kita sebagai mempromosikan konten atau artis tersebut. Harusnya ada komunikasi ya kita sebagai partner strategis. Oh oke. Gitu. Apalagi kalau misalnya artisnya juga artis yang baru ya gitu. Harusnya ya harus saling support. Jadi beban jangan sampai di salah satu pihak aja gitu. Oh. Harus sama-sama. Jadi nanti resikonya juga berbagi gitu. Menarik. Ini kalau misalnya yang lagi dengerin ini atau yang lagi nonton tertarik nih untuk di promotor nih. Nih tadi kan dibilang nih ngerasain keringetan dikit nih. Ini mungkin my next question nih mau nanya. Momen paling bikin stres lu tuh apa mas selama karir? Yang bener-bener paling kayak udah aduh gila ini udah sakit mah udah semuanya udah nyampur lah gitu. H-1 kenapa gitu, ada gak momen yang paling bikin momen yang keringet dingin gitu? Ya memang kalau gue kan emang bisnisnya bisnis yang tadi gue bilang bisnis yang benar-benar di area jantung bos. Ya kan segala sesuatu itu kadang-kadang unpredictable gitu. Contoh misalnya gue pernah ngambil salah satu event yang berbasis license lah ya, acara anak-anak gitu tahun berapa 2010 gitu. Itu 4 hari, 2 hari sold out. Udah tumpengan bos, udah di Excel-nya udah kebuka kan tuh kan, kayak kurung tuh barang ya kan. Terus kalau rumusnya kan kalau 2 hari udah sukses kan dia pasti ngegulung dong. Iya. Hari ketiga setengah bos. Oh iya. Hari keempat kosong. Kosong Bos. Jadi hal kecil saat itu gue gak perhatiin itu acara, gue gak lihat bentuk acaranya, gue cuma lihat datanya doang. Oh merchandise-nya laku 38.000 gitu kan per bulan gitu. Ya udah gue based on data itu gue ambil, udah gue okein deh gitu kan. Gue ambil, ternyata dia show-nya ngemeng mulu bos. Sedangkan yang di sini itu di dubbing, di salah satu station itu di dubbing. Jadi anak-anak yang nonton gak ada yang ngerti. Terus ya ibu-ibunya komplain di mana? Di sosmed bos. Oh. Kelar bos habis itu. Bentar, 2010 kayak zamannya Twitter awal-awal deh. Iya, Twitter, Facebook masih udah ada. Waduh. Ya kan, terus BBM ya kan. Iya. Udah tuh, udah selesai 50% hari Sabtu Minggu kosong bos. Lu udah seder, tadi untung rugi gitu tuh bro. Dari tumpeng, jadi tumbang. Tumbang. Waduh. Gitu. Terus itu gimana tuh hari Minggunya ngejalanin ini? Wah berat bos. Kita ngelangkah juga ke stadion kan kita udah tahu bakal kosong. Karena kan kalau itu based on ticketing kan. Iya. Berat melangkahnya ya kan. Ke itu mana? Venue-nya. Gitu. Nah 2017 lebih dahsyat lagi tuh bos. Gimana? Gua gak sebutin siapa artisnya. Karena juga cerita gini. Jadi 2017 itu hari Kamis jam 7 malam gue mau announce salah satu artis besar lah dunia gitu kan. Jam 3 sore itu menurut gue dalam karir gue itu announcement dalam konteks preskon termahal. Hampir 1 miliar lah buat preskon doang. Preskon doang 1 miliar? Saking hebohnya karena brand yang sponsoring gue tuh udah injek lumayan gede. Oke. Dia pengen gila lah gitu.
Dan di sisi saat itu secara keuntungan gua ya, keuntungan di bank ya, bukan keuntungan di Excel doang ya. Itu gila lah pokoknya. Itu gue di salah satu hotel terbesar di Indonesia, Terlux. Itu gue udah standby. Wah, udah happy. Udah kayak di atas awan ya. Udah bos, duitnya udah ada di bank gua ya kan. Terus jam 7 udah announcement, terus tiket dari 34.000 sisa 4.000 doang dari di bulk buying salah satu produk gitu kan. Oh, udah di bulk buying. Udah. Jadi udah makanya secara numbers di bank gua tuh udah gila bos, udah gila. Udah gila, udah edan. Ini belum twist nih, gimana twistnya? Nah jam 3 gua dapat email dari manajemennya sana, ada agentnya, suruh hold pressconnya. Wah gitu gua. Kenapa? Ya gua tanya kenapa, nggak ada alasan gitu, suruh hold aja udah gitu. Kan kalau sama international agent suka, kadang-kadang suka nggak kayak kita ya, ditanya jelas enggak gitu. Mereka bilang hold aja dulu gitu kan. Gue jelasin ke klien, wah sempat ngamuk-ngamuk. Tapi gue gimana ya kan. Gue cuman bisa menjalankan aja gitu. Karena di hold tuh, wah udah semewah itu ke hold ya kan. Wah, nggak kejadian itu? Enggak lah bos. Habis itu hari Seninnya dapat email lagi cancel bos. Dahsyat gak, jadi tuh uang yang udah di bank balik-balikin semua tuh bos. Jadi itu namanya rezeki belum di tangan, kayak gitu gue rasain bos. Udah di bank, kan kadang-kadang ada berdasarkan hitungan di Excel gitu kan. Udah untung tapi uangnya masih outstanding di mana. Ini udah literally wah udah itu. Di bulk buying, udah dibayar. Udah Cancel bos. Dahsyat gak, itu namanya rezeki belum di tangan tuh gitu tuh bro. Padahal udah di bank gitu kan. Nah, makanya gue semenjak itu gue memang fokusnya ke konsep gitu. Karena menurut gua kalau pure di trading kayak gitu kan tuh gue trading ya, dagang ya. Barang bagus laku ya gua cuan lah gitu kan. Itu resikonya cukup besar ternyata gitu. Jadi gua kayaknya gua mainnya di positioning gua, basis gua di experience aja di konsep gitu. Itu semua nasib gua yang tentukan sendiri gitu. Gua pernah buat namanya Mendadak Festival bro. Announce-nya Jumat, acara Sabtu sold out. Oh iya tahu. Nah itu kan gua itu gara-gara suatu acara corporate gua cancel, sayang artis sudah bagus, gua nego sama corporate untuk udah gua buat apaan lu kan tinggal lusa ini acaranya kan, acaranya dia kan Sabtu di satu tempat di Bandung lah, gue sebut lah di Bandung, cancel situ gara-gara gunung apa tuh ada itu Galunggung nggak apalah gitu kan, cancel sama dia, sayang artis bagus-bagus, ada Raisa, Glenn, almarhum Glenn, ada wah bagus-bagus lah, gue bilang sini gua pakai buat apa? Gue buat project itu namanya Mendadak Festival gitu. Yakin ya gue announce Jumat Sabtunya sold out penuh. Ya. Nah itu kan semua inisiasinya keputusan di tangan gue dan tim lah ya. Gue nggak. Jadi gue nggak tergantung sama pihak yang lebih besar dibanding gue. Gitu. Basically lu mengambil kontrol yang lebih baik lah. Kontrol. Gitu. Karena ketika kita tidak memiliki banyak kontrol, ketika uangnya sudah nikmat, hotelnya sudah di-book gitu. Sekali di-cancel. Selesai itu barang bos. Selesai. Oke. Dia bayar padahal juga. Meskipun udah DP waktu itu ya, udah kasih. Udah full bos. Berarti tidak ada jaminan ya meskipun kita udah bayar full ke musisi. Iya ya? soalnya kan ya baik lagi keputusan cancel itu kan berbagai faktor kan, iya. Gitu. Jadi kita juga nggak bisa masuk ke level sampai ke level itu. Kalau dia bilang gue nggak mau cancel nggak cuma gue doang. Berapa negara emang touringnya dia di cancel semua gitu. Wow. Begitu ceritanya. Nah perihal tentang cancel acara yang tidak terkontrol atau terstruktur dengan baik, ini kan ada APMI nih ya. APMI ini juga sebenarnya kan baru ya. Baru. Kita Berapa juga tahun ya. Akhirnya bisa berkumpul itu ya karena juga punya masalah yang sama saat itu yaitu pandemi kan. Nah itu dasar. Kalau sebelumnya sih pasti akan sulit banget. Nah makanya tuh sebelumnya nggak ada yang mau bikin. Nggak ada. Maksudnya pun mungkin effortnya sangat luar biasa berat. Karena kan kita suka nggak suka memang di luar konteks pertemanan ada persaingan kan. Iya. Kayak contoh International Act, kita sebenarnya bisa jadi kita bidding sama-sama gitu kan. Bisa tapi jadi. yang menang siapa gitu tergantung. Iya, kalau di konteks sekarang ya kita udah gitu, kita yang penting kita solid dalam konteks industrinya gitu. Kalau zaman dulu kan nggak bisa gitu bos, ya kan. Saing-saingan gitu, gede-gedean bidding, akhirnya angka artis jadi meledak gitu kan. Kalau sekarang ya udah mungkin
secara persuasif kita udah tahu oh si itu bidding nih kalaupun gua kalah ya udah nggak apa-apa gitu kan. Perbedaan paling signifikan antara IO dan promotor berarti di bagian mana sih? Di bisnis modelnya. Jadi kalau IO kan kayak kita datang ke sebuah brand atau sebuah corporate, kita offering our services kan. Kita memanage your event gitu bahasa sederhana gitu. Tapi kalau promotor itu kan kita sebagai initiator gitu. Oh, oke. Ya kan? Dan kita hitung semua bisnisnya hulu hilirnya kita hitung benar-benar sendiri gitu. Resikonya juga kita kalkulasi sendiri. Jadi itu membedakan. Biarpun secara teknikal ternyata ya sama gitu kan. Ada panggung juga, ada artis juga gitu kan. Iya, secara looknya sama ya? Sama, tapi secara bisnis modelnya beda. Oke, berarti sebuah brand tidak perlu tidak perlu menjadi promotor untuk mengadakan acara, tinggal meng-hire IO. Iya. Oh, oke. Kalau bahasa sederhananya gitu. Dan sebuah promotor tidak bisa saja tetap memiliki IO untuk menjalankan acaranya. Bisa. Gitu. Oh, oke. Bisa. Makanya tapi sebuah IO bisa secara mandiri bikin acara? Bisa dong. Bisa juga. Expand banyak sekarang IO juga expand juga sebagai promotor kan. Oh, oke. Gitu. Banyak juga. Maka kita di APMI itu challenge-nya salah satunya kan dia harus 2 tahun konsisten membuat acara, terus juga minimum audiensnya 1.000. Jadi nunjukin memang dia emang business owner gitu. Terus pernah datang internasional atau punya IP gitu. Jadi itu membedakan tuh. Oke. Berarti ketika sebuah IO pernah membuat acara sendiri, dia sudah naik level menjadi promotor? Ya. Oh. Ya pakai intinya udah membuat konten yang B2C lah. Kalau IO kan B2B ya. Oh, paling gampang sebenarnya itu dia. Di pilahnya itu B2B. Kalau IO B2B, kalau ini B2C dah. Iya. Simpelnya gitu lah. IO tidak mendapatkan uang dari tiket. Enggak. Tapi promotor mendapatkan uang dari tiket dan sponsor dan ya bisa monetize kontennya lah. Kan sekarang nih lagi benar-benar hot banget nih menjadi promotor, dan tiketing juga sekarang banyak banget opsinya. Kalau dulu kan Raja Karcis, Ibu Dibio. Iya. Raja Karcis, Ibu Dibio gitu. Sama ya mas-mas calo di depan gitu. Sekarang banyak banget nih. Sebenarnya kalau dari seberapa penting sih peran ekosistem tiketing di lu sebagai promotor? Oh penting. Ya, menurut gua itu kuncinya malah di situ, Bos. Kalau bicara kita makanya balik lagi, ini bicara vision ke depannya dan missionnya gitu. Kenapa itu menurut gue penting? Karena di situ transaksi dan big datanya gitu. Oh iya. Iya kan? Karena terdapat data konsumen acara lu tuh. Iya di situ. Demografinya kayak apa? Iya, transaksi juga di situ. Ya kan, kalau kontennya kan cuman medianya doang ya. Betul. Tapi kan sebenarnya di sininya nih, Bos gitu. Yang bayar pakai kredit card berapa persen? Iya. Yang bayar pakai fintech kayak GoPay, OVO berapa persen? Iya. Gitu. Terus bisa kita analisa juga insight-nya, oh ternyata dia sukanya ke industri pop, rock atau apapun itu gitu kan. Gitu tuh spendingnya berapa, udah hari gini memang semua ya harusnya ada di sini, harus kedetek di sentralisasi lah ya. Di situ. Oh berarti sepenting itu justru ya malah ya untuk tiketing ya? Penting, sangat penting. Makanya sekarang kan banyak yang TMS baru gitu ya. Karena ya lihat potensinya sekarang kan promotor juga growth-nya juga tinggi kan gitu. Tapi sebenarnya ya transaksi dan big data itu, consumer data itu yang penting. Banyak orang yang akhirnya membuat hulu ke hilir gitu. Jadi gue bikin nih, gue juga punya promotor, gue juga punya tiketing gitu. Di New Life nih ada plan ke sana nggak? Mau punya tiketing system? Oh ada kan gue hadir juga. Nah iya tuh, gue hadir tiketing. Tiketing. Oh, tapi kita sebutnya ticketing experience system. Karena nanti bedanya apa itu? Ya nggak cuma manage tiket, tapi nanti banyak konteks yang sifatnya experience gitu buat ke audiensnya untuk pembeli tiketnya gitu. Tapi gue gak bisa ngomong sekarang karena dalam proses development kan. Berarti kalau gue hadir ini tapi udah launch kan ya? Udah ya nggak, yang make nggak cuma gue doang, udah banyak promotor make juga. Oke. Dan kalau karena salah satunya itu gue menitipkan untuk menjawab
quote unquote challenge hari ini mengenai performing rights. Jadi di Gue Hadir itu gue titipin orang bayar tiket udah termasuk bayar performing rights. Jadi clean, si promotor tuh clean, udah dipotong di depan sampai kayak pajak aja lah gitu. Udah clean, berarti kayak udah PPh final gitu. Iya, karena kan biasanya promotor itu kalau kita agak lompat ngomongin performing right ya. Promotor itu kan kadang-kadang berat untuk membayar performing right karena kan kemungkinan boncosnya gede. Saat boncos sebisa ditagih, ya makin berat lah dibayar. Tapi kalau clearance di depan, harusnya logisnya ya aman kayak gue aja gitu. Udah dipotong semua depan ya tinggal gue bayarin aja, gue cantumin siapa artisnya, lagunya tinggal gue bayar ke LMK atau LMKN. Apakah semua tiketing sudah menjalankan kayak gini? Gue gak tahu, gue gak berani jawab. Pokoknya kalau di Gue Hadir itu salah satu servicesnya gitu, yang ditawarkan ya. Tapi ya baik lagi promotor berhak juga bilang gak perlu, nggak apa-apa juga. Tapi paling nggak secara sistem udah kita siapkan di situ. Wih, ini breakthrough berarti nih, breakthrough. Ya solusi lah, solusi. Gue Hadir, kalau lu beli tiket di Gue Hadir, lu sudah berkontribusi dalam membayar performing right-nya si artis ya. Iya, karena kita langsung kita potong di depan gitu. Kita infoin ke. Dan audiensnya nggak ada keberatan karena 2% menurut gue sih nggak terlalu besar ya. Iya. Dan itu juga mengedukasi ke audiens bahwa lo datang ke sebuah acara tuh nggak cuma datang lihat artisnya, tapi lo nikmatin lagunya. Jadi fair juga kalau lo bayar yang cuma 2% itu gitu. Oke. Jadi ini dari point of view gue ya. Semua acara New Life nih pasti pakai Gue Hadir. Pasti. Karena itu baik lagi, itu bisa gue direct secara sistem pengembangannya gitu kan. Kontrol, lagi-lagi ke kontrol iya, ya. Kontrol. Ini kalau ngomongin performing right juga nih ya. Kan banyak nih isu-isu mengenai performing right yang sampai digoreng sana sini, dibahas sana sini, videonya muncul, video lama muncul kembali gitu ya. Jadi sebenarnya masalahnya ini nih sebenarnya simple solusinya. Tinggal misalnya kayak pintu kebuka tinggal ditutup doang gitu. Atau sebenarnya masalahnya ngejelimet sih Mas? Kalau gua sih lebih, kalau menurut gua ya, ini balik lagi anggap semua opini POV gua aja, POV gua. Ini memang karena industri pertunjukan yang setelah COVID itu tiba-tiba dang. Iya. Jadi semua lumayan shock gitu. Nggak cuma performing right doang ya, sampai ke konteks pemerintah pun hari ini pun juga cukup responsif, which is sangat positif buat industri gua, kayak Taylor Swift kemarin gitu kan. Iya. Akhirnya kegulir, pemerintah bilang kalau bisa kita, ya gue seneng, kita kan pelaku ini seneng gitu. Jadi memang karena curve yang sangat luar biasa, jadi pertunjukan juga ada mulai diapresiasi gitu kan. Dulu kan kalau bicara sebelum COVID 10 tahun lalu, mana ada yang membayar artis lokal gitu kan. Iya. Ya kan sebutin 2009 buat festival kayak Synchronize gitu. Iya, susah. Siapa yang membayar? Lebih ya kan? sepi ya. Bukan sepi, siapa gak ada yang membayar bos. Iya gak ada yang mau mulai? Iya dong, gue ngobrol sama Mas Yofit itu ingat, sekarang nih lo buat festival zaman dulu ya 10 tahun lalu, susah karena emang belum ke situ, karena itu kan banyak acara gratis, dan gratis bos, ya kan gratis lah itu gitulah, mau di mall kayak acara quote unquote brand lekah gitu kan dulu lebih, jadi apresiatif betul. kurang gitu. Tapi kan dengan perjalanannya dengan adanya konser-konser lokal yang dihargain gitu kan, terus udah mulai masuk Synchronize, festival-festival yang udah mulai nunjukin musisi-musisi lokal, udah mulai apresiatif kan. Tambah pas pandemi berhenti semua, pas udah mulai udah itu dahsyat tuh curve-nya. Nah mungkin di situ kita ngeliat semua, wah ini udah harusnya dapat haknya gitu, which is betul juga gitu. Tapi mungkin kesiapan akan curve yang cepat itu, yang sangat cepat itu, yang secara sistem kita belum siap gitu. Kalau menurut gua, jadi gua selalu bilang ke LMKN, ke aksi juga, ya kan. Memang yang kita perluin itu emang edukasi, gitu. Edukasi ke semua hal ya. Ya kita sebagai user, promotor, musisi, pencipta juga, termasuk ke audiens gitu. Makanya salah satu ya small things yang gua lakukan ya solusi kecil-kecilan ya. Tadi gua embed performing rights di transaction ticketing gitu. So paling nggak ada solusi kecil lah dari seorang Dino gitu kan, gitu. Paling nggak untuk tanggung jawab gue sendiri, gue juga nggak beban, udah gue potong di depan gitu kan, dan promotor lain gitu. Oke, ini berarti bisa dibilang nih kalau ngomongin kayak gini nih, lahirnya APMI dan festival apresiasi terhadap musik lokal jadi lebih banyak juga. Itu berarti salah satu yang berperan penting COVID ya? Ya momentum aja COVID sih ya menurut gua.
secara apresiasi ya kan, terus juga industri, tapi juga selain COVID cuma perkembangan digital yang sangat luar biasa hari ini. Iya, iya. Ya kan, ya gue ingat banget kalau zaman dulu tuh promotor buat konser si A gitu internasional, stands out bos promotor kayak gue lah dulu di perusahaan sebelumnya gue bawa Justin Bieber, bawa apa, stands out. Perusahaan gue gitu kan, wah ini promotornya itu berlian gitu kan. Tapi kalau sekarang dengan adanya apa sosial media yang sangat luar biasa ini kan semua tap in semua tuh sama momentum kan, riding the wave semua kan. Itu kadang-kadang promotor siapa nggak tahu bos. Iya betul. Cuma tahu artisnya doang karena yang tap in ke konten tersebut Banyak banget gitu. Oh iya paham. Bedanya di situ ya. Beda di situ. Kalau dulu benar-benar kelihatan ya, misalnya dulu ya berlian kelihatan di Iya. Ingat. Iya kan? Tapi kalau sekarang tuh mau siapa? Udah ada kecuali dari satu ya di industri. Wah si A, si B tahu. Tapi kalau luar, gua sampai tanya kemarin yang bawa siapa satu artis besar kemarin heboh itu siapa nggak tahu. Dahsyat juga sekarang sosial media. Iya. Padahal tuh artis udah super dahsyat ya kan? Tapi nggak tahu promotor siapa karena udah fokusnya ke ada. Karena semua udah tap in semua kan. Dan kasihan kadang-kadang promotornya juga kadang nggak suka disebut juga gitu kan, media gitu kan nggak sebutin promotornya kan, sebutin kontennya doang. Ini berarti ngomong-ngomong ini seberapa pentingnya karena Dino Hamid nih salah satu expert di branding juga nih, karena branding apa ya, lu tuh muncul di publik gitu, dan ketika ada press con apa muncul gitu, sebenarnya how important it is to brand yourself gitu. Mungkin ini buat promotor yang nggak terlalu nampak tapi sebenarnya penting gitu. Sebenarnya seberapa penting sih bosnya si promotor ini nge-branding dirinya? Apakah sering menjadi content creator atau apa gitu? Atau Iya, karena menurut gue sebuah perusahaan atau promotor itu pasti awalnya akan lihat siapa foundernya atau creatornya lah gitu. Ya Indomusikgram ya udah nempel ke lu gitu kan. Iya. Sebagai profilnya gitu. Nah sama promotor juga harus ada profil yang bisa di announce ke publik gitu. Dan profil tersebut juga harus strong positioning menurut gua ya gitu. Dia tuh figurnya as apa gitu, positioningnya tuh apa gitu. Nah baik lagi kalau di sisi gua itu memang dari awal karena gue basicnya orang kreatif, memang gue positioning gue pengen perusahaan dan gue dan tim harus punya positioning identity orang-orang yang punya pemikiran inovatif. Gitu tuh statementnya. Jadi kalau kita buat tuh wah kreatif ya, gitu top of mind orang tuh gue pengen situ. Karena biar apa? Biar gue punya positioning clear aja gitu. Nggak sekedar new life ya maksudnya gitu. Tapi ya gue dan tim tuh punya statement itu. Jadi kalau kita mau tap in kemanapun yang memang ada kebutuhan soal inovasi, kreativitas gitu, market cap gitu, market yang captive, nah itu langsung pengennya sih langsung ke kita gitu. Quick question, venue paling favorit ada gak? Kalau gue sih JCC dah, the best. Oh iya? Wih ini unik banget nih. Biasanya orang kan yang kayak G-Expo di... Karena gue bukan festival guy gue. Gue bukan orang festival. Gue nggak terlalu suka buat festival sebenarnya. Oke. Gue sih suka buat pertunjukan, gitu. Karena gue seneng buat satu yang indah, yang surprise, yang orang tuh wah gitu. Oh teatrikal. Ya pertunjukan lah, pertunjukan. Kalau festival kan lebih ke menurut gue massive, terus juga orang hangout. Oh iya. Ya kan dia lebih ke lebih ke festif lah sesuai lah, namanya. Dan dia lifestyle gitu. Nah kalau gue sebenarnya nggak terlalu into ke situ gitu. Makanya kalau lihat gue perjalanan history gue jarang buat festival karena gue lebih suka. Ada pun suka buat festival, treatmentnya udah kayak gue buat konser satu-satu gitu kan, ribet banget ya pokoknya deh, ya kan. Sampai gue bilang lu ribet banget hidup lu buat tinggal buat single show gitu kan, festival beres ya kan, orang juga nggak tahu bedanya apa gitu kan. Tapi gue doain aja gitu, emang udah kebiasaan gue memang suka buat sesuatu gitu. Jadi gue kenapa JCC tadi karena di situ buat konser itu sangat proper gitu. Orang datang, duduk, nyaman, terus juga secara layout juga proper, dibuat macam-macam gitu kan, karena kan dia standarnya buat international conference kan awalnya kan gitu. Jadi gue tuh favorit gue.
Oh, Pakai kayak Kahitna itu dari awal sampai yang nanti semuanya di sini terus. yang di plenary-nya ya? Plenary. Oh, Plenary. oke. Plenary. Dan gue bisa jual mahal lah di situ ya kan. Iya. Dalam waktu 1 tahun nih atau 2 tahun ke depan nih, kira-kira harga tiket tuh bisa makin mahal atau makin murah sih Mas? Nah itu baik lagi semua tergantung positioningnya sih Mas. Jadi kalau ada market yang volume gitu, yang harga tiketnya Murah tapi banyak. gitu. Nah kalau gua ya itu lebih susah mikirin 200.000 untuk nyari 40.000 orang. Gue lebih prefer orang bayar 2 juta untuk bayar 4.000. Sama hasilnya 8M juga kan. Iya. Tapi gue lebih prefer nyari orang 4.000 orang untuk bayar 2 juta dibanding 40.000 orang bayar 200.000 gitu. Tapi ada yang skillfulnya memang di festival gitu kan. Oh, makanya itu inklusivitasnya APMI ya. Orangnya macam-macam. Macam-macam. Jadi makanya gue bersyukur juga aja ketemu orang hebat-hebat di APMI itu. Jadi gue banyak terima wawasan juga gitu. Ada yang jago banget di masif, jago banget main di daerah-daerah gitu kan. Oh iya, daerah-daerah beda ya landscape. Pernah bikin yang di daerah juga Mas? Di Bandung gua makanya gue nggak terlalu, gue mainnya kualitatif kalau gue tuh emang mainnya nggak skillnya nggak terlalu besar tapi ya quality gitu kan. Jadi gue paling kalau show itu Jakarta, Bandung, kota-kota besar lah Medan. Gitu. Challenge-nya beda? Beda karena kan psikografis, demografi semua beda gitu. Oke. Nih kan kalau gue sering lihat nih postingan anak lo di kuliner ini ya. Itu memang kan lu bikinin juga nih event ini, bikinin juga apa unsur apa namanya istilahnya live eventnya ya dibawa ke situ. Ya brandingnya lah ya. Brandingnya gitu. Itu memang kedepannya emang lu kebayang legacy ini akan anak juga jadi promotor juga atau? Enggak, anak gue nggak suka. Oh iya, udah pernah dites juga ikut papa kerja gitu. Event gue jarang datang. Karena dia nggak terlalu interest sama event gue. Ya. Maksudnya emang dia jujur emang enggak gitu. Tapi dia kalau ke WTF gitu datang. Oh. Beda kelas. Beda ya. Beda interest. Ya kan apa juga. Beda, ya. Apa juga. Jadi kalau di dia itu emang dia interestnya ke music sama makanan. Makanya dia punya konten sekarang R&D namanya. Rhythm and Dishes gitu. Jadi lagu-lagu yang dia suka dibuatin masakannya. Dan gitu. Sang bapak meneteskan ilmu-ilmunya dengan bikin show ya. Iya. Jadi bikin apa ya terakhir ya kalau nggak salah gue liat di IG tuh. Ada dia sering collab sama beberapa restoran gitu. Oh. Jadi take over gitu. Oh jadi kayak semacam berapa jam di dalam satu hari jadi masakin terus orang. Iya private dining experience gitu. Nah, experience lagi gue develop sekarang food theatrical. Oke, apa tuh yang gue sering liat iklannya di Facebook yang ada kayak mini chef itu ya? Apa sih itu namanya? Tahu gak sih? Oh iya, tapi kalau itu kan dia nggak jual personanya ya, dia jual konsepnya. Kalau ini gue pengen jual komen persona sama konsep gitu. Oke. Itu kayak kemarin gue baru dari Singapura, gue liat ada restorannya Gordon Ramsay. Dan gue nggak ngerti gitu loh, ini restoran apa? Yang pasti mukanya muka dia gitu loh, muka dia dan jualan steak gitu kan. Gue nggak makan di situ. Cuma kayaknya arahnya mau ke situ ya, maksudnya. Iya. Resto yang akan menjual muka orangnya sebagai chefnya gitu. Personanya lah gitu. Wah mantap sekali nih, semoga mantap dan lancar. Ini berarti thank you for sharing with me. Ini for closing paling dekat berarti winter concert. Iya, paling dekat apa? Winter concert, terus kita juga punya IP di Amsterdam namanya Waterworld, itu party di kapal. Itu juga kita buat pas saat pandemi. Karena satu yang bisa buat event di Amsterdam doang itu kan, dan itu pun di kapal gitu. Dan alhamdulillah berjalan tiap tahun, biarpun juga segmen marketnya juga bukan masif ya gitu. Amsterdam berarti memang bukan market Indo ya? Bukan, emang acara, tapi IP-nya punya kita gitu. Terus ada Waterworld, terus ada Kahitna 2 tahun menuju 40, dan ada nanti salah satu festival yang mau kita announce. Nah ini mungkin last question lah ya. Ada gak sih yang bisa acara yang kan sebagai seorang inovator nih, suka bikin yang aneh-aneh nih, suka bikin yang unik-unik nih. Ada yang upcoming event yang mau melibatkan audiens gak?
Kayak sebelum event kayak submit foto kamu, submit apa ada gak? Sebenarnya tahun ini kita memang punya inisiasi, punya pemikiran dan punya visi itu lebih ke green movement gitu. Makanya kita ada namanya green action. Jadi audiens itu bisa dapetin value yang lebih besar kalau dia terlibat. Salah satunya misalnya nanti kita mau announce salah satu festival nanti, orang kalau misalnya bawa baju bekas di rumahnya harga tiketnya khusus. Oke. Gitu. Dan baju bekas itu menarik tuh. Baju bekas itu kita recycle jadi merchandise gitu. Di recycle jadi merchandise. Berarti jadi, proses submission baju bekasnya bakal takes lumayan lama ya sebelum acara. Iya, jadi porsi presale itu nanti kita ganti sama movement tadi. Oh, oke. Karena presale kan harga lebih murah kan. Orang pada war kalau ini kita rubah pengennya ya orang cukup bawa baju bekasnya dengan kuantiti tertentu gitu, nanti baju bekas tersebut kita recycle gitu. Kapan itu bakal dipost? Kalau eventnya sih akhir September, nanti semoga udah firm artisnya. Juli, Juni gitu kan? Juli, Agustus kan ya, baru dibuat orang. Menarik banget tuh. Buat yang punya baju bekas buat di acara September bakal ada festival atau? Festival. Oh ini festival yang kali ini? Festival. Mantap, terima kasih untuk sharingnya. Sama-sama di Indo Music Talk. Semoga sukses terus dan teman-teman jangan patah semangat bagi yang memang masih bingung mau ngapain dalam hidup tapi suka di bagian musik. Tenang aja, musik itu nggak cuma sebagai musisi ya mas ya, nggak cuma sebagai gitaris, vokalis. Nih Bapak satu ini dan juga banyak promotor keren lainnya menjadi seorang promotor yang dimana membawa value atau impact ke dalam ekosistem musik di level promotor. So, thank you sudah menonton dan mendengar. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.